kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini merupakan sambungan dari video sebelumnya, di mana pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai bunyi. Jadi kita masih akan membahas hal-hal apa saja yang masih berkaitan dengan bunyi. Hal yang selanjutnya akan kita bahas di video kali ini ialah resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. Contoh resonansi dalam kehidupan sehari-hari ialah jembatan yang roboh karena angin kencang. Ketika angin bertiup kencang, hal itu dapat menyebabkan jembatan menjadi roboh karena frekuensi alami jembatan sama dengan frekuensi angin di lokasi jembatan, sehingga mengakibatkan jembatan menjadi roboh. Selanjutnya ialah gelas piala yang pecah karena suara tinggi dari penyanyi. Hal ini juga sama, yaitu frekuensi suara dari sang penyanyi sama dengan frekuensi alami dari gelas piala, sehingga mengakibatkan gelas tersebut menjadi pecah. Seperti halnya peristiwa bunyi, peristiwa resonansi juga tidak terjadi begitu saja. Ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan sehingga peristiwa resonansi dapat terjadi. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, harus ada sumber bunyi atau benda lain yang menghasilkan getaran. Yang kedua, ada medium perambatan. Yang ketiga, harus ada benda lain selain sumber bunyi atau sumber getaran. Yang keempat, frekuensi sumber bunyi atau sumber getaran harus sama dengan frekuensi alami benda selain sumber bunyi tersebut. Dan yang terakhir, adanya kolom udara dengan ketinggian yang sama. Kita dapat menghitung resonansi dengan menggunakan rumus L sama dengan 2N kurang 1 per 4 kali lambda, di mana lambda sama dengan V per F. L ialah panjang kolom udara, satuannya meter. Lambda ialah panjang gelombang bunyi, satuannya meter. N ialah resonansi keberapa. T ialah waktu, satuannya second. V cepat rambat bunyi, satuannya meter per second. Dan F ialah frekuensi, satuannya ialah hertz. Kita langsung saja masuk ke latihan soal. Suatu sumber bunyi yang panjang gelombangnya 25 cm dirambatkan melalui mulut tabung kolom udara. Saat terjadi resonansi pertama, berapakah panjang kolom udaranya? Berarti kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahuinya ialah lambdanya 25 cm. Kemudian yang dia tanyakan ialah saat terjadi resonansi pertama, berapakah panjang kolom udaranya? Berarti N-nya ialah 1. Yang dia tanyakan berarti L-nya. Ingat, lambda satuannya adalah meter. Jadi kita ubah ini ke meter, berarti 0,25 meter. Oke, kita kasih masuk ke rumus. L sama dengan 2N dikurang 1 per 4 dikali lambda. Oke, berarti 2 dikali 1 kurang 1 per 4 dikali 0,25 meter. Berarti L sama dengan 1/4 dikali 0,25 meter. Ini hasilnya ialah 0,0625 meter. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Resonansi terjadi pada kolom udara 50 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 328 meter per second, hitunglah frekuensi sumber bunyi. Berarti yang diketahui di soal ialah L-nya sama dengan 50 cm. Kemudian V-nya adalah 328 meter per second. Dan N-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah F-nya. Berarti kita masukkan di rumus L sama dengan 2N dikurang 1 per 4 dikali lambda. Ingat, L satuannya adalah meter, bukan cm. Jadi 50 cm kita ubah ke meter menjadi 0,5 meter. Berarti 0,5 meter sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 per 4 dikali lambda. Berarti 0,5 meter sama dengan 1/4 dikali lambda.
maka lambda sama dengan 2 meter. Oke, kemudian kita kasih masuk di rumus lambda sama dengan V per F. 2 sama dengan 328 per F. Maka F sama dengan 328 per 2, hasilnya ialah 164 Hz. Oke. Oke, soal terakhir. Resonansi udara terjadi pada saat cepat rambat 330 meter per second. Bila frekuensi gerputala 900 Hz, berapakah panjang kolom udara pada resonansi ketiga dan resonansi keempat? Berarti yang diketahui di soal ialah V-nya sama dengan 330 meter per second, kemudian F-nya adalah 900 Hz. Kemudian N-nya ialah 3 dan 4. Yang ditanyakan ialah panjang kolom udara pada resonansi ketiga dan juga resonansi keempat itu berapa? Oke, rumusnya ialah L sama dengan 2N dikurang 1 per 4 dikali lambda. Kita cari dulu lambdanya dengan menggunakan rumus V per F. Berarti 330 per 900. Hasilnya ialah 0,37 meter. Oke, kita masukkan ke rumus untuk mencari panjang kolom udara di resonansi ketiga terlebih dahulu. Berarti 2 dikali 3 dikurang 1 per 4 dikali 0,37 meter. Berarti ini 6 dikurang 1 per 4 dikali 0,37 meter. Berarti panjang kolom udara di resonansi ketiga ialah 5 per 4 dikali 0,7 meter. Itu hasilnya ialah 0,46 meter. Kemudian, panjang kolom udara pada resonansi keempat ialah 2 dikali 4 dikurang 1 per 4 dikali 0,37 meter. Ini berarti 7 per 4 dikali 0,37 meter. Maka ini hasilnya ialah 0,65 meter. Oke, coba kalian perhatikan dua gambar yang ada dalam video. Gambar pertama ialah Dio sedang berteriak di lapangan, sedangkan gambar kedua, Dio berteriak di dalam kamar mandi. Kalian tentu saja pernah melakukan hal yang sama seperti Dio. Kita anggap lapangan ialah ruangan terbuka, sedangkan kamar mandi ialah ruangan tertutup. Kalian tentu saja pasti pernah berteriak di ruangan terbuka dan juga ruangan tertutup. Ketika kalian berteriak di ruangan terbuka, suara kalian itu tidak jelas. Sedangkan ketika kalian berteriak di ruangan tertutup, suara kalian itu akan terdengar keras dan jelas. Hal ini berhubungan dengan pemantulan bunyi. Jadi, semakin keras permukaan dinding pantul, semakin baik pula kemampuannya untuk memantulkan bunyi. Begitupun sebaliknya. Kita ambil contoh lapangan dan kamar mandi. Lapangan kan dinding pantulnya berupa udara. Udara kan tidak memiliki sifat yang keras atau tidak memiliki permukaan yang keras, sehingga kemampuannya untuk memantulkan bunyi itu sangat tidak bagus atau sangat buruk. Sedangkan dinding kamar mandi itu permukaannya keras, sehingga kemampuannya untuk memantulkan bunyi itu sangat bagus. Makanya, orang yang berteriak di ruangan tertutup, suaranya akan terdengar keras dan jelas karena permukaan dinding pantulnya itu bagus, sehingga pemantulan bunyi yang terjadi juga itu akan lebih bagus dibandingkan ketika berteriak di ruangan terbuka. Nah, ada beberapa macam bunyi pantul. Yang pertama ialah gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang kedua ialah gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Dan yang ketiga ialah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang membuat bunyi asli terdengar semakin keras dan juga jelas. Oke, sekian untuk video tentang bunyi.
Sampai bertemu di video selanjutnya.